Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali di mata pelajaran tarikh yang kesekian kalinya dengan saya. Kali ini kita akan memasuki ad-darsu at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tawi kiku pelajaran at-tasi'u kang nomor 9. Rupane futuhatu Khalid bin Walidi, piro-piro penaklukane Khalid bin Walid bil Iraqi ing dalem Irak. Lamma alima, yang pertama ya. Lamma alima nalikane wis ngerti sapa Malikul Fursi raja Persia biqadli Hurmuza kelawan terbunuhe Hurmuz. Akhadha ngalap sapa Malikul Fursi yujahizu halih menyiapkan sapa Malikul Fursi jaisan ing tentara ba'da jaisin ing dalam sakwisi tentara. Maksudnya adalah menyiapkan tentara yang terus dilipat gandakan jumlahnya. Itu Hurmuz. Hurmuz sudah meninggal. Maka Raja Persia menyiapkan, namanya Kisra, Raja Kisra, menyiapkan pasukan yang dilipat gandakan liqitalil muslimina krono ngadepi perang karo wong Islam. Wa Khalidun utawi Khalid bin Walid iku yahzimu ngalahaken sapa Khalid hum ing jaisan wayan tasirulan menang sapa Khalid alaihi mengatasi jaisan. Nah, dalam posisi ini akhirnya pertempuran yang berlanjut di Persia dimenangkan oleh pihak Islam. Wa makasalan berdiam sapa Khalidun Khalid fil Iraq ing dalam Irak sanatan ing dalam setahun wa syahraini lan 2 bulan. Adkhala nglebokaken sapa Khalid fi qulubil Fursi ing dalam atine tentara Persia ar-ruba ing rasa wedi, ar-ruba ing rasa wedi waftataha lan menaklukkan sapa Khalid kasiron ing panggonan akeh mimbiladihim saking negarane Al-Fursi. Faminhum mengko iku setengah saking Al-Furs man utawi ana wong aslama kang mlebu Islam. Wa minhum lan iku setengah saking Al-Furs man utawi ana wong radhiya kang ridho sapa man bidaf'il jizyati kelawan bayar denda atau bayar pajak. Bidaf'il jizyati kelawan bayar pajak wa asyalan urip sapa man radhiya fi biladihi dalam daerah man radhiya aminan halih aman mutmainnan tur tenang. Jadi Persia itu kalau di peta ini misalkan peta Arab ya, Jazirah Arabia, terus kemudian ini adalah Afrika. Jadi Madinah posisinya di sini, ini Madinah. Nah, tentara itu kemudian bergerak ke arah sini. Ini Irak. Irak, yang mana Irak pada masa itu berada di jajahan negeri Kekaisaran Persia. Persia ada di sebelahnya sini, Furs. Nah, ini Persia. Jadi pada tahap pertama wilayah Arab yang namanya Irak ini dibebaskan dahulu dari penjajahan bangsa Persia. Nah, yang menguasai Irak
adalah yang namanya Hurmuz kemarin itu. Ini sudah dikuasai terlebih dahulu. Maka pasukan yang selanjutnya di pelajaran kali ini kemudian bergerak menuju lebih ke timur di sini. Wilayah yang kemudian disebut dengan Persia ini. Makanya ini lautan. Nah, lautan di sini seringkali disebut sebagai Laut Persia. Kalau di sini ada teluk namanya Teluk Hurmuz. Ini masuk wilayah Irak. Karena dulu wilayah itu pernah dikuasai Persia dan pejabat yang menguasai di situ namanya Hurmuz. Dua wilayah ini kekaisaran Persia ini pada akhirnya jatuh ke pihak Islam walaupun belum 100%, karena yang dikuasai pertama kali adalah pusatnya dulu. Nanti kita akan lihat di sini. Sementara wilayah-wilayah sekelilingnya belum 100% masuk. Jadi tidak serta-merta langsung semua, tidak. Ya. Nah, wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu perlu digarisbawahi, yang diajak bertempur ini atau yang dilawan ini adalah tentara. Jadi tentara menghadapi tentara. Jadi masa itu peperangan itu adalah tentara berhadapan dengan tentara. Itu etika perang di zaman Islam dulu. Islam tidak pernah kemudian hanguskan atau membunuh petani, pedagang, kemudian fasilitas umum dihancurkan, tidak. Jadi yang diselesaikan itu cuman adalah yang berpredikat sebagai tentara. Kalau sudah menyerah pilihannya dua. Tetap beragama lama tidak apa-apa, tapi ada pajaknya. Jadi pajak setahun sekali membayar pajak. Ada lagi yang karena kemudian rela hati, maka kemudian dia masuk agama Islam. Nah itu setelah daerah-daerah itu ditaklukkan. Dan orang-orang yang non muslim yang hidup di daerah ini dia aman, tentram, tidak ada masalah apa-apa. Dia menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Ya cuman itu saja, ya membayar pajak itu saja. Nomor 3, wa ammul muduni utawi luweh pentinge piro-piro kota allatif tatahaha kang ditaklukkan, utawa nek dimaknani tenanan ya, allati ya mudun kota, iftataha kang menaklukkan sapa Khalid ha ing al mudun utawa ha ing allati. Itu nek dimaknani tenanan, nek dimaknani cepet ya iftataha kang ditaklukkan, allatif tataha kang ditaklukkan. Rupane al khiyaratu khiyarah, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Herat atau Hirah. Kelak Hirah ini kemudian menjadi kota penting dalam sejarah Islam dan sempat menjadi ibu kota dalam pemerintahan Islam yang nanti ratusan tahun berikut, 100 tahun berikutnya itu ada namanya Bani Abbasiyah, itu sempat meletakkan pusat pemerintahannya di Hirah ini. Terus kemudian pindah mendirikan Baghdad. Baghdad belum berdiri zaman ini, belum. Herat atau Khiyarah ini apa? Asimatu Arabil Iraqi, rupane ibu kotane Arab Irak. Jadi di sebelah sini. Jadi berdekatan dengan Persia. Faja'ala mongko ndadekaken sapa Khalid ha ing Khiyarah. Makaran ing nggon netep lahu kedue Khalid bin Walid. Wa markazan lan dadi markas lil juyusi kedue pira-pira tentara al-islamiyati kang bangsa Islam. Karena letaknya strategis, nanti kalau ke utara di sini nanti tinggal menuju ke daerah Syam. Ke timur nanti menyempurnakan wilayah-wilayah Persia. Dan ini kalau ke timur terus nanti akan masuk ke India. Nomor 4, Fumasara nuli menjalankan sopo Khalid bijaisihi kelawan tentarane Khalid ila shimalil Iraqi maring arah lore Irak. Nah,
Nah, dari Irak ini kan terus kemudian ke utara seperti yang katakan tadi. Fasa'ada nuli membantu sapa Khalid bin Walid Iyadh bin Ghunmin ing Iyad bin Ghunem alal fathi ing atase penaklukan. Wa katabalan nulis surat sapa Khalid ilal ummalil fursi maring pira-pira penguasa Persia. Jadi kabupaten-kabupaten kecil di Persia itu dikirimi surat. Jadi misalkan Indonesia ya, Indonesia misalkan Jakarta udah dikuasai oleh penjajah zaman dulu. Tidak serta-merta kemudian Indonesia jatuh. Karena Jombang belum, Jogja belum, kemudian mana lagi Solo belum, Surabaya belum. Nah, belum semuanya. Maka kemudian sama terjadi di situ itu pusatnya yang namanya Khiyarah sudah ditaklukkan, maka kota-kota yang lain, kabupaten-kabupaten sekitarnya diberi kiriman surat. Apa kiriman surat? Yang intinya yuhad diduhum halih mengancam sapa Khalid hum ing ummal wa yundhiru lan meden-medeni sapa Khalid hum ing ummal. Jadi setengah dipaksa untuk takluk. Iki lho, pusat pemerintahanmu sudah hancur. Rajamu Kisra sudah menyerah. Ayo kamu ndang menyerah juga. Nah, gampangnya seperti itulah kalau dibahasakan sekarang. Baik, nomor 5. Nah ini yang saya katakan tadi, walam ya ta'arrad lan ora menghalangi, ora ganggu sapa Khalidun Khalid fi jami'i waqa'ihi ing dalam sekabehane pertempurane Khalid lil fallahina maring pira-pira petani. Daerah ini daerah pertanian. Daerah pertanian yang lebih subur daripada daerah Madinah, walaupun Madinah itu lebih subur dari Mekah dan terkenal pertanian kormanya serta lebih sejuk daripada Mekah. Toh daerah pertaniannya masih lebih bagus daerah sini ini. Nah, pertanian tidak dipermasalahkan di sini, tidak diganggu walaupun dalam posisi berperang. Ini walam yata'arrad Khalidun fi jami'i waqa'ihi lil fallakhina. Khalid bin Walid dalam pertempuran-pertempurannya tidak pernah mengganggu orang-orang yang berprofesi selain tentara. Kalau tentara ya dihadapi, kalau selain tentara seperti di sini petani tidak masalah. Lil fallakhina maring pira-pira petani bisuin kelawan agawe Allah. Tidak pernah diganggu. Dia masih tetap nandur tanaman ya tandur-tanduran tidak masalah gitu loh. Jadi yang dihadapi murni adalah tentaranya saja. Beda ya dengan pertempuran zaman-zaman sekarang, zaman-zaman perang dunia itu sudah ngawur, itu sudah semua dihancurkan itu. Jembatan hancur, fasilitas pabrik dihancurkan, bandara dihancurkan, penduduk-penduduk dibantai. Nah itu kan banyak terjadi kalau di Indonesia zaman penjajahan dahulu. Balkana bale ono sapa Khalid iku yu'amiluhum mergauli artinya bergaul, berinteraksi sosial sapa Khalid hum ing fallahin birra'fati kelawan santun. Kepada mereka ini Khalid bin Walid dan pasukannya sopan-sopan, tidak perlu menghunus senjata, tidak bikin takut para penduduk. Itulah yang kemudian menjadi daya tarik, oh ternyata Islam ini tidak ada niat menghancurkan, tidak. Jadi hanya sekedar apa itu namanya, membebaskan penguasaan wilayah itu yang dijajah oleh bangsa penjajah. Yang dihadapi bangsa penjajah dan tentaranya, penduduknya enggak diapa-apakan. Maka mereka kemudian banyak yang berbondong-bondong memeluk agama baru ini yang menarik hati ini. Wa yamna'ulan nyegah sapa Khalid anhum saking fallakhina aduwahum ing memusuhi fallakhina. Jadi membikin penduduk secara umum lebih tertarik kepada agama ini karena agama ini tidak mengganggu dia kan gitu tuh. Nah, itu etika berperang yang sudah jarang dipraktekkan setelah zaman modern ini. Titik. Kita lanjutkan satu materi lagi, ad-darsu al-ashiru tawikiku. Ad-darsu tawiku pelajaran al-ashiru kang kaping 10 rupane tajhizul juyusi. Persiapane pira-pira tentara lifat khisyami maring
menaklukkan Syam. Nah, tadi saya bilang arahnya nanti ke utara sini. Ini wilayahnya yang namanya disebut dengan Syam. Syam itu juga masuk wilayah Arab juga, yang paling utara, yang kebetulan posisinya Syam ini waktu itu dalam jajahan tentara Rum, istilahnya Romawi. Sementara kalau ini Persia, ini Romawi. Jadi wilayah ini di bancaan negara gede. Nah, kalau ini rajanya namanya Kisra, nanti di sini namanya Heraklius atau Hercules lah kalau dalam bahasa zaman sekarang ya. Yang nomor 1, fissanati salisata asyarata, yang dalam tahun 13 minal hijrati saking hijrah. Jahazanya apakan sopo Abu Bakrin Abu Bakar. Arba'ata juyusin ing 4 grup tentara. Sayyaro memperjalankan atau ngirim sopo Abu Bakar ha ing arba'ata juyusin ila Syami maring Syam. Yang kedua, falamma alima, mongko nalikane wis ngerti sapa Heraklu. Ini Heraklu ini raja Romawi Timur maksudnya ini ya. Kalau saya rebut Romawi di sini ada Romawi Timur. Romawi Timur itu pusatnya ada di Turki sekarang. Karena ada Romawi Barat. Nah, Romawi Barat itu pusatnya ada di Italia sekarang, Eropa. Dua-duanya sama Nasrani ya. Sapa Heraklu iku Malikur Rumi, rupane raja Rum. Romawi maksudnya ya. Bimasiril juyusil islamiyati, kelawan berjalane tentara Islam. Jamaah mongko ngumpulaken sapa Herakl juyusahu ing pira-pira tentarane Herakl. Fajtama'a mongko dadi kumpul lahu maring Herakl. Nyatane minar Rumi saking pira-pira wong Romawi, tentara Rom sapa adadun pira-pira jumlah azimun kang gede. Berkumpullah tentara yang luar biasa besarnya, yang pengalaman tempurnya top lah pokoknya ya. Fawajjaha mongko ngadepaken sapa Herakl likulika idin kedue saben-saben panglima mingkuwadil muslimina saking pira-pira tentara Islam jaisan ing tentara. Yafuku kang melebihi apa jais ma ing jumlah ma'ahu kang sartane kullu qaid. Maksudnya apa iki? Maksudnya grupnya tadi kan ada 4 grup pasukan, 4 peleton pasukan. Nah, karena tahu pergerakannya pasukan Islam berapa jumlahnya, maka Hercules ini menyiapkan pasukan yang jumlahnya melebihi. Jadi setiap taruhlah misalkan satu grup orang Islam itu 10.000, maka Herakl menyiapkan pasukan yang menghadapi grup ini lebih dari 10.000. Setiap grup selalu dihadapi dengan grup yang lebih besar oleh Herakl ini. Dengan harapan bisa mengalahkan. Wa asyarolan aweh isyarah sapa Amr bin As. Ini pimpinannya Amr bin As. Jadi grupnya nanti dari Madinah ini langsung ke Syam. Kelak kemudian hari pasukan dari Madinah ke Syam ini akan dibantu dengan yang Khalid bin Walid yang dari Irak. Nanti seperti itu akan bertemu di Syam ini. Kemudian dimang hilang. Wa asyara lan awa isyarah sapa Amr bin As. Ala quwadil muslimina ing atase pira-pira panglima tentara Islam bil ijtimai kelawan berkumpul fil Yarmuk ing dalam Yarmuk. Nah, Yarmuk itu masih di sebelah sini. Ya. Arab sebelah utara ya. Belum sampai Syam. Bil Yarmuk ing dalam Yarmuk wa kata bulan kirim surat sapa Amr bin As bidzalika kelawan mengkono-mengkono ijtima' ila Abi Bakrin maring Abu Bakar. Jadi musyawarah di Yarmuk itu intelijen laporan masuk bagaimana persiapan orang-orang Romawi menghadapi kita, ternyata dihadapi oleh pasukan yang 2 kali lipat lebih besar. Jadi setiap grup ini dihadapi oleh grup yang 2 kali lipat lebih besar.
Jadi secara hitungan matematika di atas kertas, orang Islam ini hitungannya kalah. Nah, bagaimanakah kemudian lanjutannya? Kemudian mengirimkan utusan kepada Abu Bakar mengenai informasi ini. Fastahsana mongko milang bagus sapa Abu Bakar ijtima'ahum ing berkumpule kuwadil muslimin. Nah, dipuji sekali bahwa jangan langsung kerusa-kerusu, strategi ditata dulu. Lalu kemudian disambutlah oleh Abu Bakar usulan untuk menambah jumlah pasukan. Wa katabalan kirim surat sapa Abu Bakar ila Khalid bin Walid maring Khalid bin Walid ya'muru halih perintah sapa Abu Bakar hu ing Khalid bin Walid bil masiri kelawan menuju ila Syami maring Syam. Lah ini yang saya katakan. Karena pasukan yang langsung dari Madinah menuju ke Syam ini ketika diinformasikan berhadapan dengan tentara Romawi jumlahnya tidak seimbang, maka kemudian Abu Bakar mengutus yang ada di Irak, pasukan yang berada di bawah kendali Khalid untuk bergerak menuju ke Syam. Jadi Syam ini lantas kemudian dihadapi dua pasukan besar, yang satu dipimpin oleh Amr bin As, yang satu dipimpin Khalid bin Walid dari dua arah yang berbeda. Jadi akhirnya kan pecah perhatiannya. Yang kelima, fastakhlafa mongko mewakilkan sapa Khalid al-Musannab bin al-Harisa Asy-Syibani ing Musannab bin Harisa Asy-Syibani. Jadi Khalid bergerak menuju Syam, kemudian wilayah yang ditinggalkan, meninggalkan pasukan, tidak bergerak semua, yang dipimpin oleh Musannab bin Harisa. Wasarolan berjalan sapa Khalid bin Walid ila Syami maring Syam fi 10,000 ing dalam 10.000 min fursanil muslimina saking tentara berkuda Islam. Nah, kita bayangkan ya, 10.000 pasukan berkuda. Nah, kudanya banyak sekali, makannya gimana? Telek, kalau bahas telek jaran bareng. Fawasola mongko sampai sapa Khalid bin Walid hilal Yarmuki maring Yarmuk. Ba'da an fataha ing dalam sause yen to menaklukkan sapa Khalid fi tariqihi ing dalam perjalanane Khalid buldanan ing pira-pira daerah kasiratan kang akeh. Sepanjang perjalanan menuju bertemu dengan tentaranya ini, tentaranya siapa? Ini tentaranya Amr bin As. Ini tentaranya Khalid. Nah, sepanjang perjalanan ini wilayah-wilayah ini dibebaskan semua dari penjajahan. Ada yang masih jajahannya Persia dibebaskan, ada yang wilayah jajahannya daerah pinggir-pinggir jajahannya Romawi Timur juga dibebaskan, sehingga dua pasukan ini nanti akan bertemu di Syam untuk membebaskan Syam dari jajahan kerajaan Kekaisaran Romawi Timur. Nah, ini dua pelajaran ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang bisa kita ambil dari sini kesimpulannya satu, bahwa dalam Islam itu perang ada etikanya, ada tata kramane. Salah satu tata kramane adalah tidak boleh mengganggu aktivitas kehidupan warga penduduk. Contohnya adalah petani. Yang kedua, tidak memaksa daerah yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Tetap boleh beragama seperti agama yang asal. Tidak, sama sekali tidak dipaksa masuk Islam. Dan aman. Cuma namanya penduduk, di Indonesia pun juga ada pajak kan ya. Nah, mereka diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah yang baru. Yang ketiga, setiap sesuatu dalam Islam itu dianjurkan bermusyawarah. Nah, contoh yang di sini adalah musyawarah menghadapi pertempuran. Apalagi sesuatu yang besar, maka kita diajarkan untuk bermusyawarah. Di kelas bermusyawarah untuk kepentingan kelas. Di madrasah bermusyawarah untuk keputusan kebaikan madrasah. Karena dari musyawarah itu akan menghasilkan keputusan yang
paling baik. Maka di sini terlihat Abu Bakar, sahabatnya Nabi, kepala negara saat itu memuji tindakan para sahabat yang lain, tidak gerusa-gerusu untuk maju ke medan perang, tapi musyawarah dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa kita tiru untuk kehidupan kita di masa kini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk yang kamu catat sebagai arti dari makna pagi hari ini nanti akan saya share lewat grup kelas WA kelas masing-masing. Atau nanti akan di-share di bawah kolom komentarnya, nanti akan di-share oleh admin ya. Demikian, wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.